Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, telah menyiapkan hati dan juga pikiran untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan hidupku. Jadi komitmenku adalah aku mau hidup bagi Kristus, dan dunia tidak dapat memisahkan aku dari kasih.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan berkat Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari kami rasakan, hari lepas hari pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan tinggal di dalam setiap keadaan kami ya Tuhan. Baik itu suka duka, kami tetap merasa bahwa Tuhan senantiasa campur tangan dan selalu memberi kemenangan di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati mereka Tuhan. Setiap kata dari firman-Mu Engkau hidupkan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada siang hari ini, pada hari ini saya berikan judul adalah Jujur Itu Keren. Sekali lagi, tema kita adalah Jujur Itu Keren. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kisah seorang pemilik sebuah perusahaan yang bernama Norman, sebuah perusahaan jasa untuk membersihkan rumah. Suatu kali Norman ini diminta oleh seorang klien untuk membersihkan rumah yang kosong yang lama tidak ditempati. Saat ia membersihkan rumah tersebut, ia menemukan uang tunai sebesar $100.000. Ia pun langsung menelepon kliennya yang merupakan pemilik rumah dan memberitahu tentang uang tersebut. Melihat kejujuran Norman, pemilik rumah tersebut memberikan uang sebesar $15.000, sekaligus juga rumah yang dibersihkannya itu diberikan kepada Norman. Norman menolaknya dengan halus dan berkata, "Aku dibesarkan oleh orang tuaku untuk hidup dalam kejujuran. Dan apapun yang bukan milikku, sudah seharusnya aku kembalikan." Tetapi pemilik rumah tersebut tetap bersikeras untuk memberikannya karena ia sangat menghargai kejujuran Norman. Kata jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai yang pertama, lurus hati, tidak berbohong. Misalnya dengan berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang. Misalnya dalam permainan dengan mengikuti setiap aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, jujur diartikan adalah tulus dan ikhlas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata jujur adalah sebuah kata yang indah didengar, tetapi tidaklah mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Slogan daripada KPK yang dulu sempat populer yaitu berani jujur itu hebat, semakin sulit ditemui sekarang ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita? Masihkah sikap jujur itu masih melekat di dalam hidup kita? Masihkah sikap jujur itu kita pegang erat-erat di dalam kehidupan ini? Di dalam Amsal pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, dalam Amsal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, ada 3 ayat yang berbicara secara spesifik tentang orang jujur. Saya tidak akan baca secara keseluruhan 11 ayat, tetapi hanya yang menuliskan kata orang jujur saja itu yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah ayatnya yang ketiga bagian A. Dikatakan bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat 6a. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Dan ayat 11 bagian A, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Mari kita akan bahas secara berurutan satu demi satu ya. Yang pertama adalah
Dikatakan orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Di dalam King James Version ditulis dengan integritas orang jujur akan membimbing mereka. Saya tertarik dengan kata membimbing, Bapak Ibu ya. Kata membimbing di dalam Kamus Bahasa Indonesia dituliskan yang mengartikan yang pertama adalah memegang tangan untuk menuntun atau memimpin. Misalnya anak kecil kita tuntun dia, kalau kita berjalan, apalagi kalau kita berjalan di pinggir jalan, kita tuntun. Ya, atau orang buta kita tuntun misalnya untuk menyeberang jalan. Nah, seperti itu. Kita pegang tangannya ya. Dan yang kedua, membimbing artinya memberi petunjuk atau pelajaran dan sebagainya. Misalnya kita beritahukan bahwa misalnya ini nggak benar, ini nggak boleh. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, kata membimbing berarti memberikan penjelasan terlebih dahulu, dijelaskan kepada orang tersebut ya. Nah, mari kita lihat sebuah kisah yang cukup menarik. Seorang pribadi yang mengaplikasikan tentang kehidupan ini, kehidupan jujur ya. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6a, Kejadian pasal 39, bukan ayat 6a tapi ayat 6 bagian B, dikatakan bahwa adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya dan elok parasnya. Kata manis sikap itu artinya sebuah perkataan atau tutur katanya begitu sopan. Kemudian juga dia sangat ramah dan lemah lembut. Begitu ya. Nah, lalu apa hubungannya tentang kehidupan Yusuf dengan ayat 3a ini yang berkata bahwa integritas orang jujur akan membimbing mereka? Begini Bapak Ibu ya. Memang tidak secara terang-terangan bahwa ayat ini atau ayat 3 ini berbicara tentang Yusuf. Tapi saya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa pada waktu Yusuf itu masih tinggal di rumah ayahnya, Yusuf sudah pasti banyak mendapat bimbingan, banyak mendapat pelajaran, banyak diberitahukan tentang berbagai hal karena dia begitu dekat dengan ayahnya. Itu terbukti adalah kalau kita lihat dari sikap Yusuf. Yang pertama, pada waktu Yusuf masih berada di rumah orang tuanya, kemudian ayahnya berkata kepada Yusuf bahwa Yusuf, coba engkau pergi lihat begitu ya keadaan kakakmu yang sedang mengembalakan kambing domba dan bawalah kabar kepada ayah, kata ayahnya begitu. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 37. Lalu apa yang dikatakan Yusuf? Dia katakan, iya Bapak. Padahal jelas sekali Yusuf juga tahu persis bahwa kakak-kakaknya ini sangat tidak senang kepada Yusuf. Dikatakan mereka begitu membenci Yusuf. Mereka iri terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf mau menurut kepada ayahnya ya. Dia tetap gitu, meskipun Yusuf tahu sikap apa yang akan mungkin dia alami di sana nanti ketemu dengan kakaknya, tapi dia tetap menuruti perintah dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah pada waktu Yusuf ini berada di rumah Potifar. Setelah kakaknya menjual dia ke orang Ismail dan orang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar, pegawai istana raja. Sikap dan perbuatan Yusuf itu sangat terpuji selama dia berada di sana. Sehingga tidak tanggung-tanggung firman Tuhan menuliskan di pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumah dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara,
kita lihat bahwa ternyata hasil didikan dari ayahnya itu sangat melekat kuat di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga ketika dia berada di rumah Potifar, Yusuf tetap menunjukkan sikapnya yang begitu manis. Tapi sayangnya kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-7 bagian B, oleh karena Yusuf memiliki sikap yang begitu manis dan elok paras ini, ternyata itu disalahartikan oleh istri Potifar. Dia mengambil kesempatan itu, dia pikir dengan Yusuf seperti itu begitu ramah, dia begitu sopan dalam bertutur kata, apa saja yang diinginkan oleh istrinya Yusuf akan melakukan. Ternyata tidak sama sekali ya. Kita lihat di sini. Seharusnya begitu ya, istri Potifar ini sungkan kepada Yusuf, tetapi justru dia berusaha untuk berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap Yusuf. Kita baca di ayatnya yang ke-7 dari pasal 39. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berani, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Lihat Bapak Ibu ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar ini terhadap Allah, katanya. Yusuf begitu mempertahankan sikapnya yang jujur, yang berintegritas. Dia tidak mau sekali-kali mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh tuannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bisa saja kalau Yusuf mau melakukan itu, nggak ada yang tahu kok. Ini kan istrinya Potifar. Tapi Yusuf berkata, dia bilang di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya, katanya. Dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain istrinya, selain kamu sebagai istri. Harusnya istri Potifar itu malu dengan perkataan Yusuf. Tetapi justru istri Potifar semakin menjadi-jadi. Dan dikatakan bahwa ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, katanya. Bayangkan Bapak Ibu, dari hari ke hari. Jadi bukan hanya hari itu saja. Ada waktu Yusuf berkata itu. Besoknya lagi Yusuf masuk untuk bekerja, besoknya lagi, dan terus menerus seperti itu. Itu dia terus menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf dikatakan bahwa orang yang memiliki integritas itu akan membimbing dia. Integritas orang jujur akan membimbing. Jadi apa yang selalu ayahnya sampaikan kepada dia itu begitu masuk ke dalam pikiran Yusuf, dan itu sampai ke dalam hatinya. Sehingga hal itulah yang begitu menguasai Yusuf, dan dia tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tiap hari dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf menolak hal itu. Sampai satu kali, karena mungkin dia udah kesel, tidak pernah Yusuf mau menuruti apa yang diminta oleh istri Potifar. Dikatakan bahwa ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini akal-akalan istri Potifar nih, menyuruh semua orang pergi nih supaya dia bebas melakukan. Kemudian ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bukan lari ke dalam Bapak Ibu. Begitu bajunya lepas dari tangan perempuan itu, bukan lari ke dalam, tapi Yusuf lari keluar. Artinya betul-betul dia menghindari hal itu. Dan ternyata hal ini dipergunakan, dimanfaatkan oleh istri Potifar untuk memfitnah Yusuf. Karena apa? Karena dia marah, dia kecewa. Apa yang dia inginkan terhadap Yusuf itu tidak terjadi. Kemudian dia memfitnah Yusuf. Bapak Ibu, ini godaan yang terbesar buat Yusuf. Tapi kita lihat bahwa integritas orang jujur itu akan membimbing dia. Ini cukup menarik. Kita lihat ya selanjutnya. Ayatnya yang ke-6 bagian A.
Dikatakan bahwa orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Di dalam King James Version dikatakan bahwa kebenaran orang jujur akan membebaskan mereka. Katanya kebenaran orang jujur akan membebaskan mereka. Meskipun Yusuf harus berada di penjara, tetapi kita melihat lagi di situ bagaimana kehidupan Yusuf, begitu ya. Memang dia di penjara, tetapi banyak hal-hal yang menarik yang perlu untuk kita ketahui di sini ya, Bapak Ibu. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 dari pasal 39, di sana dikatakan seperti ini. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf memang terpenjara. Yusuf memang di penjara. Tapi yang menarik di sini adalah Yusuf itu di penjara bukan di tahanan-tahanan biasa, begitu ya. Rupanya Yusuf itu dimasukkan ayat 21 oleh tuannya, ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja. Jadi rupanya Yusuf di penjara itu di tempat tahanan-tahanan raja, bukan di tempat tahanan-tahanan yang biasa. Orang-orang pencuri, perampok, pembunuh, bukan hal seperti itu. Tetapi di tempat tahanan-tahanan raja. Ini menarik Bapak Ibu ya. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita lihat di sini memang secara kegiatan di luar, Yusuf itu di penjara, tidak punya kegiatan yang lain, dia ada di penjara. Tetapi di penjara di sini dia ternyata di penjara di tempat tahanan-tahanan raja. Kemudian juga selanjutnya di sana dia katanya menjadi pemimpin. Dia dipercayakan untuk dipercayakan sebagai di sana dipercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan itu yang seharusnya dilakukan oleh kepala penjara, Yusuf yang mengurusnya. Bayangkan ini ada apa sebenarnya? Ini cukup menarik ya. Pada waktu dia di rumah Potifar, dia juga di sana dipercayakan segala sesuatu urusan-urusan yang menyangkut rumah tangga dari Potifar, semua Yusuf yang mengaturnya. Dikatakan hanya Potifar hanya mengurus makanannya sendiri, seperti itu ya. Nah, soal rumah tangganya bicara tentang mungkin masalah belanja rumah tangga, kemudian pegawai-pegawainya yang Yusuf yang ini mengatur semua pekerjaan-pekerjaan mereka itu dipercayakan semua kepada Potifar, kepada Yusuf. Kemudian ketika Yusuf pun di penjara, Yusuf pun menjadi orang kepercayaan di situ. Ini benar-benar luar biasa. Ternyata bahwa kebenaran orang jujur itu yang akan membebaskan mereka kemanapun mereka pergi. Orang jujur ini selalu akan mendapatkan kepercayaan. Karena apa? Karena Yusuf tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Seperti di rumah apa yang difitnahkan oleh istri Potifar tadi, bahwa Yusuf itu berusaha untuk memperkosa dia. Itu semua adalah fitnah. Dan Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa ketika Potifar menangkap dia dan masukkan ke dalam penjara. Yusuf tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa juga pembelaan dari orang lain. Tidak minta dikasihani. Tapi Yusuf menurut saja. Karena memang saat itu Yusuf itu sebagai budak. Tapi di sini sebenarnya Yusuf tuh tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan dia. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah ketika dia berada di penjara, dia pun dipenjara dengan orang-orang tahanan. Orang tahanan raja begitu ya. Dan tentu dia banyak belajar di situ tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang karena mereka ini adalah orang tahanan raja, tentunya orang-orang yang hidup di istana itu seperti apa. Yusuf sedang belajar di situ. Bagaimana tentang kehidupan orang-orang yang ada di istana. Bagaimana tentang Firaun, apa yang dia makan, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Kemudian pegawai-pegawainya, Yusuf belajar di situ dengan mereka. Karena apa?
Memang Yusuf tidak tahu bahwa satu saat nanti dia akan masuk ke istana. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf sedemikian rupa. Dan itu tanpa disadari oleh Yusuf. Yang pertama tadi dia dijual oleh orang Ismail kepada Potifar. Potifar ini adalah pegawai istana Firaun. Ini adalah orang juga yang ada di istana Firaun. Jadi juga di situ dia belajar bagaimana sih menjadi seorang orang pegawai Firaun itu. Dia belajar dari Potifar. Kemudian yang kedua, dia ditahan di tempat tahanan-tahanan raja. Di sana pun dia belajar tentang kehidupan istana. Meskipun dia belum masuk sampai ke sana, tapi setidaknya dia sudah bersentuhan dengan orang-orang yang ada di lingkungan istana. Ini cukup hebat dan luar biasa. Ternyata bahwa sikap jujur yang dimiliki oleh Yusuf itu membuat hidupnya semakin mengalami peningkatan. Meskipun secara manusia kita melihat bahwa Yusuf harus melewati satu proses yang dari seorang budak menjadi seorang pembantu rumah tangga, begitu. Kemudian juga dia di penjara. Tapi sebenarnya itu pun sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu hal yang nantinya Yusuf sendiri tidak tahu bahwa dia akan masuk sampai ke sana. Semua bersentuhan tentang istana. Jadi kebenaran orang jujur akan membebaskan dia. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran dari apa yang sudah dia alami. Dia alami dari rumahnya. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Kemudian kakak-kakaknya itu menjual dia karena mereka begitu kecewa dan sakit hati. Kemudian masuk lagi kepada rumah Potifar. Di sana dia mengalami fitnahan. Dan sampai dia harus ke penjara. Karena Yusuf punya kebenaran. Itulah yang membebaskan dia. Meskipun secara fisik dia terpenjara. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang besar yang sedang dipersiapkan. Karena semuanya itu bersentuhan dengan istana-istana ini. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Dia ayatnya yang ke 11 bagian A. Dikatakan bahwa berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Amplified Bible menuliskan bahwa oleh pengaruh orang jujur kota itu ditinggikan. Nah, setelah Yusuf begitu ya di penjara, dia belajar banyak hal di penjara seperti itu. Ternyata tanpa Yusuf sadari pun, kemudian karena dia ada juru minuman roti dan juru minum raja dan juru roti itu di penjara, kemudian menceritakan kepada Yusuf tentang mimpinya. Itulah awal begitu Yusuf bisa masuk ke istana. Dan apa yang diartikan oleh Yusuf dari mimpi kedua orang ini ternyata itu terjadi. Dan mereka yang juru roti akhirnya digantung dan juru minum raja itu akhirnya dibebaskan, kemudian kembali kepada pekerjaannya semula sebagai pembawa minum raja. Dan pada waktu Firaun bermimpi, tidak satu pun yang dapat mengartikan. Kemudian juru minum ini teringat kepada Yusuf. Itulah awal bagaimana Yusuf masuk ke istana. Begitu ya. Ini cukup menarik memang. Yusuf pertama sekali menjadi budak di rumah Potifar sebagai seorang pegawai istana Firaun. Kemudian dia dipenjarakan juga di tahanan-tahanan raja yang semuanya bersentuhan tentang istana. Dan ternyata sampai satu saat Tuhan membawa dia untuk masuk ke istana. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf masuk di istana Firaun ya? Kita lihat di dalam pasalnya yang ke-41, pasal 41 ayatnya yang ke-47 dikatakan seperti ini. Pasal 41 ayatnya yang ke-47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Kemudian ayatnya yang ke-53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan
Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ternyata ketika Yusuf masuk ke istana, melalui mimpi Firaun, Tuhan sudah ingin menyatakan sesuatu bahwa apa yang akan terjadi dengan Mesir. Dan ternyata kehadiran Yusuf di sana membuat mata dunia tertuju kepada Mesir. Dan ini sesuai sekali dengan firman Tuhan bahwa oleh pengaruh orang jujur, kota itu ditinggikan. Kalau tidak ada Yusuf, tidak mungkin Mesir mengalami seperti ini. Tapi karena kehadiran Yusuf melalui mimpi Firaun, kemudian Yusuf mengartikan karena karunia Tuhan, dan itu terjadi. Akhirnya Mesir bisa dikenal di seluruh bumi. Bayangkan, dikatakan seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum. Karena apa? Karena pengaruh dari seorang Yusuf, orang yang jujur ini, maka Mesir ditinggikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah, milikilah sikap jujur. Tidak ada ruginya jika kita memiliki sikap jujur. Tetapi yang kita dapatkan adalah keuntungan yang besar. 3 hal tadi kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa orang jujur dilepaskan. Orang jujur katanya dipimpin oleh ketulusannya. Dan yang kedua, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Dan yang ketiga, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Mari milikilah sikap jujur ini, karena itu sangat mempengaruhi dalam hidup kita. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan
Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan juga kami lihat pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, beri kepada kami terus kekuatan untuk kami boleh berintegritas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yaitu kami boleh berlaku jujur dalam setiap langkah hidup kami. Beri kepada kami terus kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kejujuran kami boleh membawa banyak-banyak berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan boleh menyertai setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur biar kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk semakin hari kami menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan, dan juga kasih setia Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan saja. Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami berterima kasih untuk hari ini, biarlah kemurahan Tuhan terus nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.